Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama saya Muhammad Mahfur Rahman, Awarde Beasiswa Indonesia Bangkit yang saat ini menempuh studi di Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ada 3 tahapan seleksi di tahun 2023 ini untuk kemudian teman-teman dinyatakan menjadi awarde ketika telah melalui 3 tahapan tersebut. Yang pertama ada tahapan seleksi administrasi, yang kedua ada tahapan seleksi skolastik, dan yang ketiga ada tahapan seleksi wawancara. Nah, kali ini aku mau share kepada teman-teman tips mengenai dalam menghadapi seleksi administrasi agar teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kemudian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Langsung saja, ada 5 tips yang ingin aku share kepada teman-teman. Yang pertama yaitu pahami ketentuan dan segala persyaratan yang ada di panduan pendaftaran atau buklet pendaftaran. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ketika teman-teman mengetahui segala ketentuan dan persyaratannya, teman-teman akan mempersiapkan dengan baik persyaratan yang diperlukan agar nantinya bisa melengkapi semua permintaan yang diharapkan oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ini, seperti itu, dan bisa menggambarkan diri teman-teman dan diterima oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ini. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu persiapkan persyaratan jauh-jauh hari. Nah, setelah tadi teman-teman sudah mengetahui, sudah memahami, sudah membaca panduan, segala persyaratan yang ada di panduan tersebut, teman-teman harus mempersiapkan dengan jauh-jauh hari. Mengapa hal ini penting? Karena agar teman-teman dalam mempersiapkan persyaratan tersebut memiliki waktu yang cukup banyak seperti itu. Jadi tidak terburu-buru ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengoreksi kembali jika ada yang tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh Beasiswa Indonesia Bangkit sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan mempersiapkan dengan baik, seperfect mungkin gitulah, kira-kira seperti itu. Itu tips yang kedua ya teman-teman. Terus kemudian ada tips yang ketiga, yaitu kenali dan eksplor diri teman-teman. Kenapa tips ini penting juga? Karena dalam tahapan seleksi ini, teman-teman nanti akan menggambarkan diri teman-teman untuk kemudian akan dinilai oleh penyeleksi Beasiswa Indonesia Bangkit ini pantas atau tidak teman-teman untuk menjadi awarde Beasiswa Indonesia Bangkit pada tahun 2023 ini. Nah, jadi teman-teman harus mengenali teman-teman, diri teman-teman, dan nantinya akan dituangkan dalam isai atau rencana studi yang akan nantinya ditanyakan lagi juga di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan wawancara seperti itu. Itu tips yang ketiga, kenali diri dan eksplorasi diri seperti itu. Dan tips yang keempat yaitu setelah teman-teman tadi mengenali diri, mengeksplor diri, ditulis dalam isai atau rencana studi, teman-teman juga harus review, minta pendapat dari awarde Beasiswa Indonesia Bangkit ini di tahun sebelumnya. Mengapa hal ini penting sekali? Karena nanti ketika teman-teman meminta pendapat atau evaluasi dari awarde di tahun sebelumnya, teman-teman bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang persyaratan teman-teman miliki seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa memperbaiki persyaratan atau rencana studi isainya itu agar dibuat lebih baik lagi dan bisa memenuhi yang diharapkan oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ini dan bisa mengantarkan teman-teman untuk menjadi awarde. Itu penting sekali ya teman-teman. Seperti itu. Terus kemudian tahapan yang terakhir nih, yang kelima, itu ada isi formulir pendaftaran secara maksimal. Nah, jadi tadi setelah memahami ketentuan persyaratan, setelah mempersiapkan persyaratannya jauh-jauh hari, kemudian mengenali diri sendiri yang kemudian dituliskan dalam isai atau rencana studi dan dimintakan pendapatnya atau evaluasi dari awarde, teman-teman mengisi formulir pendaftaran di webnya itu secara maksimal, penuhi semua kolom yang mungkin bisa teman-teman isi seperti itu. Jangan sampai sebenarnya teman-teman punya persyaratan itu untuk mengisi kolom itu tapi tidak diisi. Jangan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus mengisi secara penuh kolom-kolom yang seharusnya wajib diisi ataupun yang tidak wajib diisi pun jika teman-teman punya persyaratannya atau punya datanya, teman-teman isikan aja.
Mengapa hal ini penting? Tentu saja karena nanti pihak penyeleksi akan melihat biodata serta persyaratan yang dimintakan oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ini, yang kemudian menjadi pertimbangan untuk lolos ke tahapan selanjutnya, seperti itu. Itulah 5 tips dari aku untuk teman-teman. Mungkin teman-teman akan dijadikan pertimbangan juga ataupun tidak, itu terserah teman-teman. Intinya aku mencanangkan itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman, tips dari aku. Kurang lebihnya maaf, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Dan apabila request, silahkan request di kolom komentar, aku mau bahas apa, seperti itu ya teman-teman. Itu aja, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.